dilihat bahwa memang ada isu upaya-upaya yang hendak menunda pemilu yang bukan tidak mungkin tersusupi di pengadilan Jakarta Pusat. Bagi saya ini harus dianggap tidak ada ya, dianggap ini bukan yurisdiksi dan bukan kewenangannya, oleh karena itu tidak boleh dipatuhi. Nanti kalau kami sudah bersikap secara resmi dalam arti mengajukan upaya hukum, perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Silahkan diartikan seperti itu ya. Yang jelas kita ini pengadilan sebagai humas saya menyampaikan kepada rekan-rekan media bahwa putusannya seperti itu. Tapi ingat ya, satu catatan yang perlu diketahui, putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI mendorong KPU RI untuk melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus KPU menunda pemilu selama 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari. Sebab menurut Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, penundaan pemilu akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan mengganggu proses tahapan pemilu yang sudah berjalan saat ini. Kami mendorong KPU untuk melakukan banding terhadap putusan tersebut. Dan selama putusan ini kan belum inkrah Van Ruiz, jadi keputusan ini belum berkekuatan hukum tetap. Kalau belum berkekuatan hukum tetap, ya seharusnya proses penyelenggaraan pemilu itu tetap berjalan. Sementara itu menjawab keresahan banyak pihak soal penundaan pemilu karena putusan PN Jakpus yang mengabulkan gugatan Partai Prima, Komisi Pemilihan Umum tegas menyebut bahwa pihaknya tetap akan menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. KPU pun memastikan akan mengajukan upaya hukum banding. Kami menyatakan nanti kalau sudah kita terima salinan putusnya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke pengadilan tinggi. Dengan demikian, nanti kalau kami sudah bersikap secara resmi dalam arti mengajukan upaya hukum, perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Sebelumnya, jagat kepemiluan dibuat kaget oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis yang diketuai T. Oyong dengan hakim anggota H. Bakri dan Domingus Silaban mengabulkan gugatan perdata yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA. Dalam putusannya, majelis hakim memerintahkan KPU RI selaku tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024. Kemudian melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari. Konsekuensinya, pelaksanaan pemungutan suara pemilu mundur ke Juli 2025. Tim Liputan MGN. Pemirsa, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memang menggemparkan publik. Apa yang perlu diwaspadai dan sejauh mana dampak bagi pelaksanaan pemilu dan demokrasi di tanah air? Kita akan diskusikan bersama analis politik Universitas Paramadina, ada Ahmad Khoirul Umam bersama kami pagi hari ini dari sambungan Zoom. Selamat pagi Mas Umam. Selamat pagi Mbak Valen. Mas Umam, nanti KPU akan banding ke Pengadilan Tinggi. Menurut Anda bagaimana potensi kalah menangnya KPU nanti? Kalah menang dari upaya banding KPU tentu akan ditentukan oleh satu, independensi, dua, netralitas, dan yang ketiga yang terpenting adalah integritas hakim di level pengadilan tinggi. Karena bagaimanapun juga dari sisi aspek hukum, saya pikir ada problem yang cukup serius di sini. Berbagai pakar, berbagai stakeholder sudah menegaskan bahwa sebenarnya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebenarnya sudah offside. Offside-nya itu karena berbagai hal. Dari aspek substansi sendiri,
itu cukup clear. Ada hal-hal yang sekiranya tidak begitu menunjukkan bahwa hakim sendiri memahami betul tentang konteks yang dia sengketakan, yang dia adili. Nah, kemudian di saat yang sama kita juga tahu putusan ini jelas bertabrakan dengan konstitusi. Di pasal 22E Undang-Undang 45 menegaskan bahwa pemilu adalah dilaksanakan secara luber, jurdil selama 5 tahun sekali. Dan itu tidak ada aturan yang kemudian mengubah itu. Adapun perubahan di Undang-Undang Pemilu itu menegaskan bahwa sifatnya hanyalah jika terjadi sesuatu yang sifatnya kedaruratan seperti bencana. Tetapi tidak ada satu putusan, misalnya putusan hakim atau putusan pengadilan yang bisa mengubah tentang terkait dengan norma konstitusi itu. Nah, oleh karena itu, pertama ini sudah sangat clear. Aspek fundamentalnya sudah sangat jelas bahwa ini bertabrakan dengan konstitusi. Selain itu, kita lihat dari Undang-Undang Pemilu, bagaimanapun juga sudah diatur di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa sengketa proses pemilu itu diarahkannya ke Bawaslu dan juga kemudian ke PT UN, karena bagaimanapun juga ini adalah rezim pemerintahan, dalam konteks ini adalah rezim administrasi pemerintahan, bukan pada level perdata. Nah, ini yang kemudian harus dicek secara serius. Komisi Yudisial harus turun, Mahkamah Agung harus turun untuk memastikan bukan hanya di aspek independensi, tetapi juga integritas hakim. Karena besar kemungkinan ada yang bermain yang cukup serius di sana, yaitu pihak-pihak yang selama ini mencoba untuk membangun narasi, membangun pergerakan untuk melakukan penundaan pemilu sejak tahun lalu, Mbak Valen. Narasinya sangat beragam, mulai dari perpanjangan masa jabatan presiden dan lain sebagainya. Yang harusnya menangani soal administratif ini mulai dari Bawaslu, PT UN sudah menolak. Kemudian ditangani di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian Anda mengatakan putusan hakimnya offside. Ada kecurigaan terkait dengan integritas hakim. Nah, sudah kondisinya seperti ini, apa yang harus dilakukan? Apakah harus diperiksa terlebih dahulu hakimnya dengan semua kecurigaan yang ada, atau siapa yang harusnya bertindak sekarang, Mas? Ya, di level ini sebenarnya Komisi Yudisial kemarin sudah cukup bagus memberikan respon cepat terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tetapi kemudian itu harus betul-betul dilakukan secara serius. Mahkamah Agung sendiri terlihat seperti defensif. Nah, oleh karena itu defensifnya itu harus juga bisa menjelaskan mengapa putusan yang jelas-jelas nomenklatur pengadilannya berbeda kemudian bisa mengadili. Bahkan yang diminta oleh Partai Prima adalah sekedar untuk mengembalikan hak politiknya dalam proses tahapan verifikasi. Tetapi kemudian kenapa putusannya sampai kemudian mengacak-acak aturan, mekanisme dalam proses tahapan pemilu yang selanjutnya. Nah, oleh karena itu, ini membuka sebuah pertanyaan besar. Mengapa kemudian putusan itu bisa terjadi? Nah, oleh karena itu, patut diduga bahwa kemudian dalam level ini terjadi yang kita sebut dengan autocratic legalism, di mana ada sejumlah kekuatan-kekuatan besar, ada kepentingan sempit, vested interest di sana dari para elit-elit kekuasaan yang dulu mencoba untuk memainkan ini pada ranah partai politik, pada ranah pergerakan politik. Kita masih ingat, banyak ketua-ketua umum partai politik menyuarakan penundaan pemilu. Tetapi kemudian suara dari masyarakat sipil cukup kencang untuk menghantam balik, dan sekarang strategi itu mulai bergeser pada ranah yudisial. Artinya apa? Ada upaya dari berbagai kekuatan itu untuk menggunakan kekuatan peradilan untuk mengacak-acak kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama dalam konteks konstitusi, dalam konteks aturan kepemiluan yang ada. Mas Umam, walaupun kita punya banyak kecurigaan dari putusan ini, tapi tetap karena sudah ada putusan di Pengadilan Negeri harus diselesaikan prosesnya sesuai dengan apa yang berlaku di Pengadilan Indonesia. Nanti kalau seandainya kalah KPU, bagaimana dengan nasib Partai Prima? Sebelum masuk ke nasib Partai Prima, Mbak, sejumlah pihak sudah menegaskan bahwa putusan ini sebenarnya tidak bisa dieksekusi. Karena wilayah nomenklaturnya berbeda. Kalau misal kita cek secara detail memang berbeda rezim, ini salah kamar. Nah, oleh karena itu kalau misal kita kembali kepada pokok aturan yang ada di Undang-Undang Kepemiluan, maka kemudian kalau misal kemudian ada sejumlah putusan, meskipun itu dari pengadilan, tetapi kalau misal kemudian secara nomenklatur yurisdiksinya berbeda,
maka kemudian itu menjadi sebuah problem yang memang tidak bisa dieksekusi. Tapi Jadi kalau misal maksud kemudian Anda, ini bisakah menuntut putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini batal karena salah nomenklaturnya? secara aturan kita perlu cek sekali lagi, tetapi positioning dari para stakeholders, Menko Polhukam clear menyatakan bahwa ini tidak bisa dieksekusi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Jimli Asidiki juga menyatakan jelas ini tidak bisa dieksekusi. Maka sebenarnya ini adalah sebuah strategi bagaimana kemudian sebuah kesepakatan politik yang sudah mendapatkan legitimasi konstitusi mencoba digeser. Artinya apa? Kekuatan-kekuatan tadi mencoba untuk mencuci tangan di balik independensi kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, maka kemudian mereka mencoba untuk menggeser perdebatan menjadi ke ranah hukum yang sebenarnya sudah clear tidak perlu diperdebatkan. Nah, adapun kemudian dari Partai Prima, sebenarnya mereka fokusnya adalah mengembalikan hak politik mereka untuk menjadi anggota atau peserta pemilu 2024. Kalau misal memang itu problemnya, maka proses verifikasi tidak kemudian dilakukan oleh KPU, bukan kemudian mengacak-acak sistem kepemiluan. Mas Umam, sebentar. Tadi Anda katakan putusan ini harusnya tidak bisa dieksekusi. Kalau tidak bisa dieksekusi, siapa yang menyatakan hal ini tidak bisa dieksekusi? Supaya memang benar-benar tidak dieksekusi. Iya, memang untuk kemudian mengklirkan apakah ini bisa memiliki impact atau tidak, maka kemudian secara aturan prosedur hukum di negara kita, maka kemudian harus dilakukan proses di tahap selanjutnya. Nah, oleh karena itu, apa yang kemudian tadi disampaikan oleh teman-teman di KPU untuk melakukan banding, betul itu memang menjadi sebuah langkah yang harus dilakukan dengan menyampaikan sejumlah argumen yang tadi kita bahas. Pertama, bertabrakan dengan konstitusi, kedua bertabrakan dengan undang-undang itu sendiri, dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa kemudian putusan yang tidak sesuai dengan yurisdiksi bisa keluar dari pengadilan negeri. Nah, ini kemudian harus dicek. Jadi kita akan tetap mengikuti proses yang sudah sesuai di Pengadilan Indonesia. Bagaimana dengan nasib Partai Prima kalau seandainya nanti kalah pada saat sudah sampai di Pengadilan Tinggi, kemudian ada selanjutnya lagi bisa kasasi? Nah, di level ini, Mbak Valen, sebenarnya putusan ini membuka ruang yang sebenarnya menciptakan perdebatan yang tidak produktif. Nasib Partai Prima itu satu hal. Tetapi ada putusan yang kemudian diikutkan di sana, di mana kemudian mengubah mekanisme tahapan proses pemilu. Nah, pertanyaannya kemudian sederhana. Kalau misal kemudian pengadilan negeri, pengadilan tinggi kemudian, fokusnya itu harus menentukan dua hal itu. Pertama, nasib dari Partai Prima sendiri, tentu sebenarnya ini bisa dilokalisir. Karena dari Bawaslu sendiri, PT UN sendiri sudah clear putusannya. Dan itu harus menjadi nota kesepakatan, bukan nota kesepakatan, tetapi menjadi poin-poin yang akan diajukan oleh KPU untuk nota banding nanti di pengadilan tinggi. Putusannya sudah clear. Yang kemudian perlu dibahas lebih lanjut adalah mengapa kemudian ini bisa terjadi. Nah, oleh karena itu terkait dengan putusan banding, dari pihak pengadilan tinggi harus meluruskan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semuanya, untuk memelototi secara bersama-sama. Jangan sampai kemudian integritas hakim di level pengadilan tinggi juga ikut masuk angin di sana. Jadi harapan besarnya Pengadilan Tinggi tidak masuk angin dan Pengadilan Tinggi punya kewajiban untuk meluruskan. Terima kasih Mas Khoirul Umam, analis politik Universitas Paramadina sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Kita masih akan lanjutkan pembahasan terkait dengan bagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, pemirsa. Sesaat lagi usai jeda tetaplah bersama kami. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD mencurigai ada upaya main belakang untuk mengganggu penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Pernyataan Mahfud ini terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis KPU untuk mengulang tahapan pemilu. Hukum administrasi kok masuk ke hukum perdata? Ada main mungkin di belakangnya, iyalah pasti ada main. Pasti. Oleh sebab itu saya katakan tadi, ini bukan soal independensi hakim. Kalau hakim itu tidak bisa diganggu-gugat. Tapi kalau di kedokteran tuh independensinya itu misalnya pada kode etik diatur ini kalau melanggar etik ya. Tapi kalau ilmunya salah,
itu ada dewan sendiri, dewan disiplin dokter. Kalau ini dewan kode etik, ini dewan disiplin yang tersangkut ilmu. Nah ini kan ilmunya salah ini. Oh, sudah jelas kalau pemilu itu pengadilannya di sana kok, dia yang mutus. Dan sudah ada tuh petunjuk dari Mahkamah Agung. Kalau ada urusan administrasi masuk ditolak. Kalau ketika peraturan Mahkamah Agung itu keluar sudah ada kasus yang sedang diperiksa, itu nanti diputus, tapi putusannya bukan wewenang pengadilan umum. Sudah ada tuh Perma nomor 2 tahun 2019. Sehingga ya kita terus saja, dan saya katakan kalau pemerintah sih akan terus jalan dengan persiapan ini, dan bahkan kemudian kalau mau ini, karena ini salah kamar. Pemirsa, apa yang menjadi keyakinan pemerintah melalui Kemenko Polhukam bahwa pasti pemilu akan berjalan sesuai dengan jadwal? Ada sejumlah sinyal menunjukkan kekhawatiran penundaan pemilu, apalagi pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita akan tanyakan langsung dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Selamat pagi Pak Mahfud. Selamat pagi, Alen. Pagi Pak Mahfud. Pak Mahfud, ini masyarakat menaruh kecurigaan. Kita semua merasa ada yang janggal dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Menurut Pak Mahfud, kecurigaan apa yang sebenarnya yang paling penting yang harus disadari oleh masyarakat? Kecurigaan itu seakan-akan ada tangan-tangan pemerintah itu ikut campur mendorong adanya vonis ini. Oleh sebab itu ketika itu keluar, saya orang pertama saya kira di pemerintah yang terus berteriak dengan sangat keras bahwa putusan ini salah, kan gitu. Karena ya memang salah, dan pemerintah sudah jelas kok sejak awal, Pak Jokowi dan saya dan semua gitu, pemilu akan jalan. Bahwa ada orang-orang diskusi di luar itu ya silakan aja, ini kan negara demokrasi. Tapi kalau pemerintah akan terus jalan, ini pemilu harus dilaksanakan karena konstitusi kita mengatakan 5 tahun sekali, tidak ada pengunduran dan sebagainya. Coba Anda bayangkan kalau pemilu ditunda, instrumen apa yang bisa menjelaskan untuk mengisi pemerintahan itu? Misalnya kan 20 Oktober habis masa jabatan presiden. Ada enggak instrumen yang bisa mengganti pemerintah tanpa pemilu? Enggak ada. Di konstitusi juga enggak ada, gitu ya. Kecuali dalam keadaan tertentu berhalangan tetap. Ini kan tidak berhalangan tetap. Ya, misalnya kalau dalam keadaan tertentu berhalangan tetap itu presiden dan wakil presiden misalnya digantikan oleh triumvirat ya, Menlu, Mendagri, Menhan gitu. Nah ini kan tidak berhalangan tetap, tiba-tiba diperpanjang. Dan waktu itu 20 Oktober itu pun jabatan Menlu, Mendagri, dan Menhan juga sudah habis, nggak bisa. Terus instrumen apa? MPR tidak berwenang menentukan ini. DPR juga tidak berwenang. Oleh sebab itu keputusan ini, putusan Mahkamah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini ya bertentangan dengan konstitusi. Dia sudah mencoba melakukan uji materi, dan sesudah saya baca putusannya, logikanya dasar pertimbangan hukumnya itu tidak masuk akal itu. Seperti tidak ngerti saja, tidak ngerti taksonomi di dalam pembidangan hukum kita. Pak Mahfud, tapi oke lah kita jalan. Kalau putusannya bertentangan dengan konstitusi, kemudian KPU sudah menyatakan akan banding, apakah harus tetap dilanjutkan sesuai dengan proses pengadilan yang ada di Indonesia? Oh iya tetap dong, harus dilanjutkan. Gini loh perlawanannya, itu saya katakan lawan. Lawannya itu ada dua, satu secara hukum naik banding, ya. Secara politik kita suarakan kepada rakyat bahwa ini tidak mutu, bahwa ini upaya merusak demokrasi kita. Kita katakan oke lah, gunakan hak itu, Partai Prima misalnya punya hak untuk menuntut itu gitu. Tapi hakim kan harus tahu bahwa misalnya Partai Prima itu sudah melalui 3 proses peradilan di tingkat Bawaslu, di luar pengadilan umum lewat Bawaslu ya, kemudian ke PT UN, kemudian ke PT UN lagi gitu. Terus kok pindah kamar begitu, lalu diterima gitu, lalu dikatakan ini kan perbuatan melawan hukum.
Perbuatan melawan hukum itu ada dua. Satu, perbuatan melawan hukum biasa. Dua, perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Jadi on rekmate hedat itu artinya perbuatan melawan hukum pada umumnya. Sedangkan oleh penguasa, oleh pejabat tata usaha negara atau lembaga negara itu namanya on rekmate overheadsdat. Nah, kalau on rekmate overheadsdat itu tetap di peradilan tata usaha negara dan itu sudah ditempuh gitu. Nah, pertanyaannya, apakah tidak bisa lembaga negara atau tata usaha negara dituntut dalam perbuatan perdata? Bisa, dalam kontrak tertentu tapi tidak mengambil hak administrasi. Misalnya, KPU melakukan kontrak pembuatan kotak suara dengan satu perusahaan, lalu KPU wan prestasi tidak bayar. Nah, itu perdata, gitu, bukan administrasi negara. Itu bisa, tapi kalau penentuan peserta pemilu, jadwal dan sebagainya, itu on rekmate overheadsdat, bukan on rekmate hedat, ya. Jadi penguasa dan bukan penguasa, sehingga tidak bisa diperdatakan. Oleh sebab itu saya katakan lawan ke pengadilan. Kalau enggak, nanti pokoknya pemilu kita jadwalkan berlangsung, gitu aja. Pak Mahfud, berarti dari dasar yurisdiksinya saja sudah salah dari awal. Apa sanksi yang bisa diberikan untuk hakim yang kemudian tidak paham atau salah yurisdiksi? Sanksi bagi hakim yang memutus perkara itu tidak ada gitu. Ya sanksinya kita aja gebuki rame-rame melalui opini bahwa hakim ini tidak kapabel gitu aja. Itu kan sudah sanksi sosial yang tidak main-main. Lalu kemudian uji. Kalau sudah semua ahli hukum mengatakan begitu kan merasa terpukul dia sebagai hakim misalnya ya. Iya ya kok salah. Saya baca dasar pertimbangannya tidak ada tuh dasar kewenangan yang dicantumkan. Kenapa harus dia yang mengadili gitu? Kecuali mengatakan ini perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu ya itu harus tahu bahwa on rekmate hedat dan on rekmate overheadsdat itu berbeda gitu. Nah ini tidak dipertimbangkan sama sekali. Apalagi udah kalah di Bawaslu, kalah di PT UN 2 kali gitu. Gitu ya. Pertama putusan Bawaslu, yang kedua penetapan ketua PT UN yang menyatakan itu nggak bisa dia. Kemudian yang ketiga putusan PT UN. Ini putusan kalau pindah lagi. Nanti tuh kalau kalah di perdata kan bisa pindah nanti ke pengadilan agama, pindah lagi ke rumah kiai dan sebagainya kan sebagai kapan selesainya hukum begitu. Kan sudah final sebenarnya. Jadi sebenarnya sudah dari awal sudah ditolak Bawaslu, sudah ditolak PT UN, tapi sekarang malah di pengadilan negeri hasilnya seperti ini. Pak Mahfud, nanti kira-kira di pengadilan tinggi, bagaimana pengadilan tinggi dan sampai Mahkamah Agung nanti kasasi, bagaimana caranya supaya benar-benar bisa terjaga integritas, independensi hakim yang mengawal kasus ini? Ya itu terserah Mahkamah Agung ya. Kita kawal aja dari luar masyarakat secara politik kita awasi kan masyarakat punya hak mengawasi. Ada medsos sekarang, ada Intel, ada Dewan Disiplin di mana-mana. Silahkan aja. Tetapi bagi kami ini non executable ya. Non executable itu artinya tidak bisa dilaksanakan ya. Ada itu aturan non executable itu di dalam peraturan Mahkamah Agung juga ada, di dalam undang-undang juga ada, di dalam ilmu hukum juga ada. Non executorial atau non executable itu ya begitu. Jadi intinya adalah kita harus awasi bersama, kita awasi sama-sama dengan masyarakat. Tapi Pak Mahfud, apakah bisa nanti pengawasan masyarakat ini seimbang ataupun berimbang dengan mungkin ada kekuatan politik di balik apa yang dituntutkan oleh Partai Prima ini? Kenapa? Halo? Bisakah pengawasan masyarakat yang tadi kata Pak Mahfud bilang ini pada saat nanti sampai di pengadilan tinggi, sampai di Mahkamah Agung, bisakah berimbang dengan kekuatan politik besar yang ternyata ada di balik kasus yang sekarang ini kita bicarakan ini Pak Mahfud? Pertama dalam faktanya ada, ya kan sudah terjadi kasus-kasus yang mungkin hanya berdasar pengawasan masyarakat. Kasus Sambo itu saya kira lebih banyak pengawasan masyarakat yang mengungkap, bukan pengawasan institusional yang resmi. Kan masyarakat yang kemudian dipaksakan masuk ke institusional dan pengadilan yakin berdasar public common sense itu ada.
Tapi pertanyaan Anda itu saya kira sangat tendensius ya ketika mengatakan bisakah pengawasan masyarakat ini mengalahkan kekuatan besar yang ada di balik. Kekuatan besar apa? Tidak ada kekuatan besar tuh. Itu kekuatan kecil. Semua partai politik nggak setuju. Semua partai politik mengatakan itu salah. Partai politik terbesar seperti Bu Mega sudah mengatakan itu melanggar konstitusi dan sudah para pengamat juga sudah, ya, kecuali pengamat yang mungkin mencari-cari mencari-cari celah kecil, tapi itu tidak banyak, hampir tidak ada dan tidak didengar juga, gitu. Oleh sebab itu, mari kita perkuatkan karena demokrasi itu ada pengawasan masyarakat, ada pengawasan juga yang institusional. Gitu. Tapi ternyata pada akhirnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hasilnya KPU kalah. Nah sekarang Pak ada potensi nanti pada saat naik ke Pengadilan Tinggi ada potensi KPU kalah lagi atau menang. Bagaimana Bapak melihat potensi dari kalah menang KPU ini di Pengadilan Tinggi? Ya kita lihatlah pengadilannya. Kalau kan ada sebenarnya ya di peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Mahkamah Agung, oleh undang-undang misalnya pada tingkat pemeriksaan pengadilan, Mahkamah Agung itu misalnya bisa menyatakan satu perkara itu tidak bisa diadili pengadilan tertentu. Itu akibatnya apa? Akibatnya NO gitu. NO itu ya tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima itu beda dengan ditolak di dalam hukum. Nah kadang-kala orang yang tidak ngerti itu menganalisis hukum ini ditolak, ini tidak dapat diterima, itu dua hal yang berbeda gitu. Tapi itu oke lah, itu istilah yang ilmiah, diskusinya lebih lama. Tetapi logika apapun gitu, saya kira tidak ada yang bisa membenarkan bahwa urusan perdata ini mengadili administrasi. Pengadilan perdata mengadili administrasi. Sudah ada kok undang-undangnya banyak, Mbak. Undang-undang PT-UN itu ada 3 ya. Kemudian ada undang-undang administrasi pemerintahan. Kemudian ada peraturan Mahkamah Agung, Perma, ya, ada juga Perma nomor 2 tahun 2019 itu udah lengkap peraturan yang melarang begitu. Lalu alasan yang kita sering harus lawan itu sikap hedonis hakim yang saya tidak bisa diganggu gugat, saya independen. Oke, dalam membuat putusan Anda independen. Tetapi secara publik kita lawan, secara ilmu kita lawan. Karena semuanya itu berdasar ilmu sebenarnya, seluruh keputusan itu. Nanti kita lihat saja. Dan tidak ada pemerintah tidak ada agenda menunda pemilu. Tidak ada agenda menunda pemilu. Pak Mahfud. Iya, perintah konstitusi. Pemilu itu bukan perintah hakim, perintah konstitusi. Ya, bahwa pemilu 5 tahun sekali. Yang saya katakan tadi problem yang akan timbul dikira mudah misalnya ya. Tiba-tiba pengadilan memutuskan tidak ada pemilu gitu, harus ditunda. Pengadilan menyediakan instrumen hukum apa cara mengisi pemerintahan yang habis masa jabatannya? Sekarang tidak ada. Ada orang berspekulasi itu nanti MPR yang menetapkan. Tidak bisa. MPR itu bukan lembaga pemegang kedaulatan sekarang. Wewenangnya pun sebenarnya lebih kecil dari DPR. Jumlah orangnya lebih banyak mencakup DPR. Tapi kewenangan konstitusionalnya itu lebih banyak DPR malahan. Kok orang berharap ke MPR lewat pintu mana? Gitu. Kan harus mengubah banyak hal dulu. Ya, jadi kan? pada saat KPU nanti tetap menjalankan tahapan pemilu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, tidak ada yang bisa menghukum ataupun memberikan sanksi pada pemilu berujuk pada putusan PN Jakpus ini? Tidak ada? Tidak ada yang bisa menghukum siapa? KPU. Pada saat KPU tetap melakukan tahapan pemilu sesuai dengan jadwal yang sudah ada, tidak ada yang bisa memberikan sanksi kalau kita merujuk pada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya ini, Pak Mahfud. Benar begitu? Nggak ada. Siapa yang mau memberi sanksi ke KPU? Sanksi untuk KPU itu politik kecuali kriminal. Ya, kalau ada kaitan KPU dengan pidana, dengan perdata ada. Misalnya komisionernya atau salah seorang itu menyekap salah seorang peserta pemilu itu kriminal, itu bisa ada pengadilan pidana gitu. Kalau dia melakukan kontrak kerja itu perdata. Tapi kalau urusan administrasi itu enggak ada putusan pengadilan umum, peradilan perdata. Dan saya kira Mahkamah Agung sudah tahu itu.
saya juga sudah membaca komentar-komentar dari Hakim Agung meskipun sedikit-sedikit ya, WA-WA-an dan sebagainya. Pada intinya itu nanti Mahkamah Agung sudah tahu itu semua gitu. Oke, jadi Kalau saya Mahkamah tidak Agung sudah percaya sih tahu. ada kekuatan besar tuh. Saya Ada atau tidak tidak, percaya Pak? itu ada kekuatan Tidak ada, besar, ya? itu ada kekuatan orang usil aja. Kekuatan orang usil lalu tiba-tiba akhirnya nggak ngerti situasi sosial politik gitu. Lalu Oke, jadi- ngarang-ngarang sendiri. Tapi tidak apa-apa, kita jangan ganggu hakim itu. Saya selalu mengatakan begitu. Putusan hakim itu tidak bisa dihindarkan ya sebagai produk hukum. Tapi tidak harus selalu kita hormati gitu. Oleh sebab itu saya katakan saya menghormati putusan hakim, pilih-pilih putusannya. Kalau enggak ya sudah, itu putusannya tidak bisa dihindarkan, kita lawan. Secara hukum apa ya naik banding ya macam-macam gitu. Oke, jadi yang bisa pendirian pemerintah adalah lawan putusan hakim ini karena tidak sesuai dengan konstitusi. Pak Mahfud, terakhir apakah ada tanggapan dari Istana, dari Presiden Joko Widodo terkait dengan dinamika seperti ini? Saya resmi mewakili pemerintah karena sejak awal Presiden Joko Widodo mengatakan kepada saya, amankan, laksanakan, kawal pemilu dengan sebaik-baiknya tahun 2024. Dan dikatakan oleh Presiden Jokowi juga sudah berkali-kali secara terbuka gitu. Lalu putusannya 2 hari yang lalu ya akhir pekan pula kan ya kita tidak perlu lagi koordinasi konsultasi karena arahan awal presiden itu sudah jelas bahwa pemerintah akan menyelenggarakan pemilu ini dan logika kita lah, logika publik, pemilu ini harus jalan. Ya, nanti masih ada instrumen lagi karena ada aturan juga di dalam hukum itu tentang vonis-vonis yang non executable ya, tidak bisa dilaksanakan. Itu ada 6 atau 7 alasan itu. Nah, itu di perdata memang. Loh, orang akan bilang lo itu kan di perdata. Ya memang itu di perdata. Kan ini kasus administrasi negara kok tiba-tiba diperdatakan. Berarti tidak ada objeknya. Kan begitu aja. Salah satu alasan kalau objeknya tidak ada, kalau objeknya salah itu non executable namanya. Itu bisa. Nanti pokoknya banyak lah caranya. Jangan bikin kekacauan di negeri inilah. Supaya negara ini bagus, mari pemilu laksanakan sesuai jadwal dengan sebaik-baiknya. Baik, jadi sekali lagi pesan dari Pak Mahfud adalah jangan bikin kekacauan di negeri ini. Nanti pemilu 2024 pasti akan tetap berlangsung karena putusan sebelumnya. Gini Mbak, kalau bikin jangan kekacauan, jangan diartikan saya ini menolak orang mau berperkara. Silakan berperkara, tetapi masyarakat seluruhnya jangan melakukan rekayasa, pancingan agar ini situasinya kacau. Mari kita laksanakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Baik, kita kawal pemilu ini dengan sebaik-baiknya di 2024. Pak Mahfud, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih untuk informasi dan pernyataan-pernyataannya.